wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuholik, nomor WP 2010812014. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah presentasi mengenai tips menggunakan kamera dengan baik, menggunakan alat bantu seperti mikrofon yang tentunya sudah saya pasang di baju saya sendiri, dan juga kamera, dan hasil foto dari kamera atau dari kamera HP yang berfungsi sebagai alat pendukung. Pernah nggak sih difotoin teman tapi hasilnya kurang memuaskan? Mungkin video ini akan sedikit membantu kita untuk mengetahui tips-tips dasar memotret menggunakan kamera ataupun kamera HP atau smartphone. Disclaimer dulu, tips ini adalah tips yang relatif menurut saya pribadi, karena tips relatif fotografi itu adalah sebuah seni, jadi tidak ada standar mutlak yang kaku dalam menentukan bagus atau tidak bagusnya suatu foto. Baik, langsung saja tips pertama, yaitu tentang lighting atau pencahayaan. Pastikan objek foto yang kita foto itu lebih terang dari backgroundnya, dan cahaya yang baik itu yaitu cahaya alam yang langsung bersumber dari cahaya matahari, dan biasanya cahaya tersebut berlangsung pada jam 7 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 6 sore. Yang kedua itu ada komposisi. Jadi dalam fotografi ada istilah rule of third, yaitu membagi beberapa bagian dalam suatu foto menjadi beberapa garis atau beberapa kotak, dan menempatkan objek foto tersebut dalam suatu garis tertentu atau dalam kotak tertentu. Lalu bagaimana cara kita memunculkan garis tersebut dalam smartphone atau dalam HP kita? Itu cukup gampang. Ada di dalam bagian pengaturan kamera yang bernama grid line, dan kita tinggal aktifkan fitur tersebut. Yang ketiga, ada angle atau kemiringan foto. Angle di sini ada beberapa bagian, tetapi saya akan membedah hanya dua bagian, yaitu yang pertama bagian high angle, yang biasanya membuat objek terkesan menjadi orang yang lemah, seperti contoh berikut. Yang kedua ada low angle. Low angle sendiri memberikan efek untuk membuat seseorang atau objek menjadi lebih dominan dalam foto tersebut, karena memberikan efek atau kesan berwibawa, seperti foto presiden, foto orang-orang terkenal yang mengikuti suatu acara, ataupun orang yang sedang manggung dalam suatu pentas seni, atau anak band yang sering difoto dari low angle, yang tentunya memberikan efek dominan atau efek berwibawa. Yang keempat dan yang terakhir itu ada editing. Kenapa editing? Karena foto yang pertama kali keluar dari hasil kamera HP biasanya tidak terlalu bagus. Makanya kita perlu belajar editing warna foto agar mata kita lebih peka terhadap warna yang cocok untuk suatu foto. Dan ini adalah contoh foto yang saya ambil sebelum diedit dan sesudah diedit. Baiklah, sekian dari saya. Semoga tips-tips tersebut bermanfaat bagi kita agar kita lebih menguasai teknik-teknik dasar dalam memotret. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra dengan nomor BP 2010811022. Baiklah, saya akan mendemonstrasikan public speaking atau menjelaskan sebuah kasus menggunakan alat bantu dalam sosialisasi penggunaan masker yang baik dan benar. Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, saya melakukan sosialisasi di SDN 16 Kota Baru, yang mana para audiensnya terdiri dari siswa dan siswi beserta para guru dan warga sekolah lainnya. Baiklah, langsung saja masuk ke acara sosialisasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamain. Terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat hidayah beliaulah kita dapat berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat guru-guru beserta staf karyawan lainnya, dan yang saya banggakan adik-adik siswa-siswi SDN 16 Kota Baru. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara sosialisasi kita, yaitu penggunaan masker yang baik dan benar dalam memutus rantai penularan COVID-19. Para hadirin yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui saat sekarang ini, Indonesia tengah dilanda pandemi virus corona. Pemerintah sudah memerintahkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya yaitu menggunakan masker. Penggunaan masker yang baik dan benar merupakan salah satu cara efektif untuk memutus rantai penularan. Efektivitas penggunaan masker yang baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis dan juga masker kain. Masker ini merupakan masker medis, yang mana masker ini biasa digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Masker ini hanya dapat digunakan satu kali dan tidak dapat dicuci setelah pemakaiannya. Yang kedua yaitu masker kain. Masker ini biasa digunakan orang-orang pada umumnya karena masker ini dapat digunakan berulang kali setelah pemakaiannya. Masker ini dapat kita cuci lalu dapat dipakai kembali. Berikut penjelasan penggunaan masker yang baik dan benar. Sebelum menggunakan masker, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu pada air mengalir kurang lebih 20 detik. Jika tidak ada air, kita dapat menggunakan hand sanitizer sebagai penggantinya. Selanjutnya yaitu pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada celah antara wajah dengan masker. Seperti berikut. Saat menggunakan masker, jika masih terdapat celah, kita dapat menekan pada bagian hidung agar tidak terdapat celah lagi pada masker. Saat penggunaan masker, hindari menyentuh bagian permukaan masker. Apabila tersentuh, kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir kurang lebih 20 detik. Untuk membuka masker, lepaslah dari bagian tali belakang masker dan jangan menyentuh permukaan depan masker. Setelah masker dilepas, lalu sobek masker tersebut agar tidak didaur ulang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan masker kain dan masker medis ini hanya boleh digunakan kurang lebih 4 jam. Setelah digunakan, masker medis dapat dibuang dan jika masker kain setelah digunakan dapat disisihkan ke dalam kantong untuk dicuci kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan penggunaan cara masker yang baik dan benar. Penggunaan masker yang efektif hanya dapat dilakukan apabila kita mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin. Tetap jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan menggunakan masker saat keluar rumah melakukan aktivitas. Kita dapat melakukan protokol kesehatan ini dengan baik dan benar agar dapat memutus rantai penularan COVID-19. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita bisa memutus penularan COVID-19 ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engla Gustri Wulandari, BP 2010811020. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi public speaking saya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu, Adik, maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Engla Gustri Wulandari. Saya berasal dari salah satu perusahaan alat kosmetik. Di sini saya ingin menawarkan kepada Ibu dan Adik yaitu tentang masker wajah. Masker wajah ini digunakan pada malam hari. Masker wajah ini memiliki sebuah kelebihan. Yang pertama yaitu bisa melembabkan kulit wajah kita. Yang kedua yaitu kaya dengan protein. Dan selanjutnya yaitu masker wajah ini bisa menjaga kadar air pada kulit wajah kita. Dan juga masker wajah ini memiliki
bisa menghilangkan penuaan dini, dan juga masker wajah ini adalah salah satu bahan alami yang digunakan untuk membuat masker ini. Masker wajah ini digunakan pada malam hari. Cara penggunaannya yaitu, pertama, ibu maupun adik bisa oleskan ke masker ini ke wajah ataupun leher yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dioleskan secara merata, maka adik ataupun ibu bisa tidur. Setelah tidur, bangun pada pagi harinya, akan terasa efek dari masker wajah ini, yang mana pada pagi hari wajah akan terlihat lebih segar dan lebih fresh. Penggunaan masker wajah ini bisa digunakan oleh para remaja maupun oleh ibu-ibu, karena bahan yang digunakan pun aman. Kalau adik maupun ibu ingin memesan masker wajah ini, bisa memesannya melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Rahmi, nomor BP 2010811018. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai materi tentang presentasi. Berikut contohnya. Hai, Assalamualaikum. Kenalin, aku Febriani Rahmi. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbicara tentang mengenal diri sendiri. Teman-temanku yang berbahagia, ternyata penting loh untuk kita mengenal diri sendiri. Tak banyak di antara kamu semua belum mengenal dirinya sendiri, tetapi malah sibuk untuk mengenal dunia. Sebetulnya kamu lupa bahwa ada hal yang harus kamu kenal terlebih dahulu sebelum kamu mengenal dunia lebih jauh. Dengan mengenal dirimu sendiri, maka akan lebih membuatmu mengerti bahwa hidup tanpa mengenal diri sendiri hanya akan membawa kegelisahan, keresahan, bahkan tak tahu arah kemana hidupmu akan kamu bawa. Karena pada dasarnya kamu belum mengetahui apa sih yang menjadi potensi yang terpendam dalam dirimu dan seperti apakah kepribadianmu. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi ketika aku tidak mengenal diriku sendiri? Nah, teman-teman yang berbahagia, ketika kamu tidak mengenal dirimu sendiri, akan membuatmu lebih rentan ketika dihadapkan kepada suatu masalah yang dimana kondisi emosimu menjadi sangat tidak stabil. Misalnya nih, di antara teman-teman dekatmu, hanya kamu yang tidak memiliki pasangan. Kamu akan merasa bahwa itu sebuah kekalahan dalam suatu kompetisi. Mengapa hal tersebut terjadi? Ya, karena kamu tidak memahami dirimu sendiri. Dampaknya, kamu memilih pasangan tanpa perlu pertimbangan yang banyak. Dan pada akhirnya kamu merasa tidak nyaman dengan pasanganmu tersebut. Itu berarti sebetulnya kamu tidak memerlukan pasangan, tetapi jika kamu telah mengenali dirimu sendiri, maka kamu akan mengerti bahwa fokusmu belum pada pasangan, tetapi bisa saja fokusmu pada pekerjaan atau fokusmu pada dunia pendidikanmu dan lain sebagainya. Teman-teman yang berbahagia, aku akan ngasih tahu nih hal-hal esensial apa yang perlu kamu ketahui sehingga kamu dapat mengenali dirimu sendiri. Yang pertama, yaitu sisi personal. Mengenali sisi personal adalah bagian terpenting karena dengan kamu mengenali seperti apa kepribadianmu, maka itu akan membantumu berinteraksi dengan orang di sekitarmu. Dengan kamu melihat bagaimana responsi diri kamu terhadap berbagai keadaan. Misalnya, kamu sedang bersama keluargamu atau kamu sedang berada di tengah keramaian bersama teman-temanmu atau bahkan orang asing. Apakah kamu menjadi lebih pendiam atau bahkan kamu menjadi lebih aktif, bahkan heboh? Kamu akan mengetahui apakah kamu orang yang introvert, ekstrovert, bahkan ambivert. Yang kedua, yaitu ketahuilah kelebihan dan kelemahanmu.
Mungkin kamu tidak asing dengan kalimat ini karena kalimat ini sering dilontarkan ketika kamu mengikuti sebuah interview. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahanmu, maka kamu dapat mengambil sikap terhadap dua hal tersebut, yaitu dengan mengembangkan skill yang menjadi kelebihanmu dan mencari cara atau hal-hal yang dapat menutupi kekuranganmu. Yang ketiga, yaitu perhatikan nilai dan prinsip yang dianut. Nilai dan prinsip merupakan hal yang penting kamu perhatikan karena hal ini berdampak dalam kamu mengambil keputusan atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, yaitu kenali fisikmu. Kekuatan adalah sumber utama bagimu agar dapat melakukan banyak hal. Kenali kelemahan dan kekuatan fisikmu agar kamu mengetahui batasan dalam bertindak sehingga kamu tidak melukai dirimu sendiri karena telah melewati batasan tersebut. Dan yang terakhir adalah tujuan hidup, cita-cita, dan prioritas. Pikirkanlah hal yang sesungguhnya yang ingin kamu capai dalam hidup ini. Untuk mencapainya, kamu memerlukan sebuah perencanaan dan konsistensi. Jadi, kenalilah dirimu seperti apa dalam menjalani sebuah pekerjaan dan perbanyaklah pengalamanmu karena hal tersebut akan menambah gelombang kebermanfaatan dalam diri kamu. Jadi, kamu mengetahui banyak hal yang dimana hal tersebut akan membentuk kepribadianmu yang sesungguhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samuelita Haryanti, BP 2010812012. Kali ini saya akan berperan sebagai seorang mahasiswi dari Universitas Andalas yang akan mengadakan sosialisasi di salah satu SMA negeri di Kota Pariaman, yaitu SMA Negeri 3 Kota Pariaman. Acara ini akan diadakan pada tanggal 25 November 2020 dan bertepatan pada Hari Guru, yang akan dihadiri oleh para siswa-siswi SMA Negeri 3 Pariaman. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, antusias sekali ya. Perkenalkan, nama kakak Samuelita Haryanti. Kakak merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Andalas. Selama 30 menit ke depan, kakak akan menemani kalian dengan membahas materi mengenai peran dari seorang guru karena hari ini merupakan Hari Guru, yaitu tanggal 25 November. Sebelum membuka acaranya, kakak akan membukanya dengan sebuah quotes, yaitu kesuksesan diperoleh dengan doa yang kuat. Belajar dengan giat merupakan wujud keseriusan terhadap doa tersebut. Oleh karena itu, belajarlah dengan giat dan hargailah gurumu. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak apa arti dari seorang guru? Ya, benar. Guru merupakan seorang tenaga pendidik yang bertugas mengajar dan memotivasi siswa agar dapat berkarakter dan berketerampilan yang luas. Peran guru sangat besar bagi siswa. Untuk lebih memahami materi ini, kakak akan memberikan sebuah film. Berikut filmnya. Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet. Gak salah.
Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Dari kantin, Pak. Dari kantin, ngapain jam sini di kantin? Lapar, Pak. Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Cepi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Cepi mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa terlambat? Pernah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu, lari dulu. 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Saya! Sandy. Saya, Pak. Andi. Saya, Pak. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Bener, kamu semangat dong. Ayo. Kamu udah latihan keras, kamu harus jadi juara. Terima kasih guruku, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Nah, dari video yang ditampilkan, apa yang dapat adik-adik tangkap? Benar sekali, guru merupakan tenaga pengajar yang dapat berperan besar terhadap siswanya. Ia dapat mengubah hidup siswanya sehingga menjadi orang yang sukses. Guru dengan sabar dan penuh kegigihan melatih siswanya agar dapat berkarakter dan menjadi penerus bangsa yang baik. Oleh karena itu, hargailah gurumu. Sebelum menutup acara ini, kakak akan mengakhirinya dengan sebuah quotes, yaitu orang hebat merupakan orang yang menghasilkan beberapa karya bermutu, sedangkan guru yang bermutu dapat menghasilkan ribuan orang hebat. Oleh karena itu, hargailah gurumu dan rajin-rajinlah belajar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.